Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan melanjutkan lagi penjelasan tentang andragogi, yaitu pendidikan orang dewasa. Pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan andragogi. Intinya andragogi adalah pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki karakteristik berbeda dengan pendidikan yang dilakukan untuk anak-anak. Pembelajaran orang dewasa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di materi sebelumnya, bahwa pembelajaran orang dewasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran oleh anak-anak. Ada dua karakteristik yang sangat menonjol di dalam pembelajaran orang dewasa, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara aktif dan juga mandiri. Jadi pembelajaran orang dewasa adalah belajar secara aktif dan juga belajar secara mandiri. Nanti kita akan bahas satu persatu apa itu aktif dan apa itu mandiri. Kalau kita berbicara tentang pembelajaran orang dewasa, maka kita bisa mengetahui satu persatu apa yang menjadi dasar proses tersebut terjadi. Yang pertama, pertanyaan yang bisa kita ajukan tentang pembelajaran orang dewasa adalah, apa itu pembelajaran orang dewasa? Pembelajaran orang dewasa adalah pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Apa itu orang dewasa? Orang dewasa adalah dewasa secara usia, psikis, dan biologis. Artinya dewasa di sini indikatornya adalah diambil dari usianya dan juga psikisnya. Usianya berapa? Biasanya kalau di Indonesia bisa dikatakan dewasa jika dia sudah menginjak usia di atas 17 tahun gitu ya. Tetapi tidak hanya secara biologis ya, artinya usia berapa lama dia hidup di dunia ini, tetapi juga dari aspek psikisnya gitu ya. Artinya dewasa dalam arti psikis itu berbeda dengan anak-anak gitu ya. Bisa jadi usianya sudah menginjak di atas 17 tahun, tapi secara psikis tindakannya, cara berpikirnya masih kekanak-kanakan, itu juga ada. Tetapi yang pasti pembelajaran orang dewasa itu harus dilakukan oleh orang yang dewasa secara biologis maupun psikis. Yang kedua, pembelajaran orang dewasa itu dilakukan secara formal atau informal. Artinya bisa diadakan secara resmi atau tidak resmi gitu ya. Jadi bisa diselenggarakan oleh lembaga tertentu yang bersifat resmi ataupun juga yang sifatnya non formal atau informal gitu ya. Terus yang ketiga, yang jelas pembelajaran orang dewasa adalah pembelajaran yang berbeda dengan pendidikan anak-anak ya. Karakteristiknya sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, perbedaan antara pendidikan orang dewasa dan juga pendidikan anak-anak. Lalu yang kedua, pertanyaan yang bisa diajukan adalah, untuk apa pembelajaran orang dewasa? Ya, ini terkait dengan alasan diselenggarakannya pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, untuk membangkitkan semangat. Yang kedua, untuk menanamkan kemampuan. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri atau untuk bisa mandiri ya. Lalu yang terakhir, pembelajaran orang dewasa ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kebebasan, pengarahan diri, faktor psikis dan fisik, dan juga motivasi ya. Beberapa hal ini yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran orang dewasa ya. Yang paling penting adalah motivasi di situ ya. Jadi kalau pembelajaran orang dewasa biasanya dilatari oleh motivasi tertentu, ada tujuan tertentu sehingga pembelajaran tersebut dilaksanakan gitu ya. Berikutnya, bagaimana pembelajaran orang dewasa berlangsung ya, gitu ya. Pembelajaran orang dewasa ini merupakan program yang memungkinkan peserta didiknya untuk dapat mengarahkan diri dan juga memanfaatkan kekayaan pengalamannya. Artinya dengan proses pembelajaran orang dewasa, peserta didiknya ini itu bisa mengarahkan dirinya sendiri serta memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada di dalam
dirinya gitu ya. Berbeda dengan pendidikan anak-anak yang 100% bertumpu atau tergantung dari gurunya. Kalau pembelajaran orang dewasa ini benar-benar memanfaatkan apa yang sudah dia peroleh sebelumnya untuk ditambah lagi, untuk di-upgrade lagi sehingga lebih baik. Bagaimana ciri pembelajaran orang dewasa? Ciri pembelajaran orang dewasa yang pertama, peserta didik diberi kesempatan untuk aktif dan kreatif. Jadi tidak ada yang namanya pembelajaran oleh orang dewasa yang sifatnya pasif. Dia harus aktif karena ada kedewasaan di situ ya. Dia sudah dianggap dewasa sehingga dia tidak bisa hanya bertumpu kepada pendidiknya saja. Dia harus kreatif, dia harus aktif. Yang kedua, bersifat demokratis. Ya, kalau pada pendidikan anak-anak, guru memegang peran yang sangat besar, cenderung bersifat otoriter ya. Segalanya segalanya ditentukan oleh guru gitu ya. Apapun keputusan yang ada di dalam kelas itu ditentukan oleh guru. Tetapi kalau pembelajaran orang dewasa, segalanya diputuskan secara bersama-sama karena ada asumsi bahwa orang-orang dewasa bisa saling berdialog, saling berdiskusi untuk menentukan keputusan yang terbaik. Lalu yang ketiga, menghargai peserta didik sebagai orang dewasa. Jelas ya, kalau pembelajaran orang dewasa maka pendidik ini harus memperlakukan peserta didiknya sebagaimana orang dewasa. Tidak bisa misalnya memperlakukan orang dewasa seperti memperlakukan anak-anak ya. Cara penanganannya juga berbeda karena memang secara usia baik biologis maupun psikisnya berbeda gitu ya. Kalau orang dewasa mungkin diperlakukan seperti anak-anak, mungkin ada ketersinggungan di situ. Kalau sudah tersinggung maka proses pembelajarannya akan terhambat. Selanjutnya dari sisi fasilitator ya, dalam pembelajaran orang dewasa, pendidik ini lebih cenderung sebagai fasilitator. Ini pada materi sebelumnya juga sudah kita bahas, kita singgung bahwa pendidik di dalam pembelajaran orang dewasa ini bersifat fasilitator gitu ya. Jadi fungsi fasilitator atau tutor di dalam pembelajaran orang dewasa adalah seorang organisator yang harus mempunyai kemampuan yang pertama memulai diskusi, lalu menyediakan informasi. Selanjutnya meningkatkan partisipasi. Artinya ketika proses pembelajaran bersifat pasif ya, semuanya tidak menunjukkan keaktifan, maka seorang fasilitator dalam proses pembelajaran orang dewasa harus mampu untuk memberikan motivasi supaya peserta didiknya lebih aktif gitu ya. Jadi peran serta peserta didik harus dimunculkan, tidak bersifat pasif. Nah, ini tugas dari seorang fasilitator atau pendidik dalam pembelajaran orang dewasa. Dia harus memberikan motivasi, meningkatkan partisipasinya. Lalu selanjutnya adalah menentukan kriteria dan rambu-rambu. Seperti halnya seorang moderator di dalam sebuah diskusi, maka dia harus memberikan kriteria dan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar ketika proses pembelajaran orang dewasa ini berlangsung. Misalnya terjadi perdebatan, terjadi saling sanggah di dalam berdiskusi, maka harus ada rambu-rambu yang tetap ditaati. Lalu selanjutnya fungsinya adalah menengahi perbedaan ya. Seperti halnya seorang moderator, maka ketika ada perbedaan-perbedaan yang terlalu mencolok dan tidak bisa diselesaikan, maka seorang fasilitator dalam pembelajaran orang dewasa harus memberikan jalan tengah gitu ya. Selanjutnya mengkoordinasi dan menganalisis informasi. Dan terakhir adalah memberi ringkasan ya, meringkas ya, menyimpulkan dari informasi-informasi yang sudah didiskusikan, sudah didialogkan, maka fasilitator pendidik ini harus memberi kesimpulan, meringkaskan gitu ya, intisari dari yang dihasilkan dari diskusi atau proses pembelajaran tersebut apa gitu ya. Itu tugas dari seorang fasilitator di dalam pembelajaran orang dewasa. Baik, selanjutnya kita berbicara tentang belajar aktif yang menjadi karakteristik khas dari
pembelajaran orang dewasa ya, yaitu belajar aktif. Apa itu belajar aktif? Belajar aktif adalah suatu proses pembelajaran yang hanya terjadi jika ada situasi aktif ya. Nah, jadi kalau suatu pembelajaran peserta didiknya pasif, maka itu tidak bisa dikatakan belajar aktif ya. Jadi harus ada keaktifan, ada partisipasi aktif dari peserta didiknya. Lalu selanjutnya, belajar aktif itu menuntut keterlibatan optimal secara intelektual dan emosional. Artinya ya peserta didiknya harus terlibat baik secara intelektual, artinya dia menunjukkan kemampuannya dan juga passionnya ya, hasratnya untuk mengikuti pembelajaran ini terlihat sekali ya, dengan cara ya dia memberikan argumen, dia memberikan pendapat atau menyanggah, itu bentuk dari keterlibatan secara intelektual dan emosional. Mengapa belajar aktif? Mengapa harus belajar secara aktif ya? Karena yang pertama untuk mengembangkan potensi. Jelas ketika seseorang belajar secara aktif, maka potensi-potensi yang ada di dalam dirinya akan terus berkembang gitu ya, dibandingkan belajar secara pasif itu potensi di dalam diri seseorang tidak akan berkembang. Lalu selanjutnya belajar aktif juga memupuk kemandirian atau untuk belajar mandiri ya, tidak ada ketergantungan. Berbeda ketika kita bicara pembelajaran anak-anak, di situ prosentase ketergantungannya sangat besar sekali ya, ketergantungan kepada gurunya itu sangat besar. Tetapi kalau di dalam andragogi, di situ harus tampak kemandirian ya, orang-orang dewasa yang terlibat di dalam pembelajaran. Bagaimana untuk mengukur suatu pembelajaran itu aktif ya, atau ada keterlibatan dari peserta didiknya ya, yang pertama dari pertanyaan ya, muncul banyak pertanyaan gitu ya. Tapi perlu dicatat, indikator pertanyaan ini tidak serta-merta setiap hal yang remeh-temeh juga ditanyakan ya. Pertanyaannya harus juga bermutu gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa memantik diskusi, bukan pertanyaan-pertanyaan receh gitu ya, bukan pertanyaan-pertanyaan remeh gitu ya. Jadi kemampuan intelektual seseorang juga bisa dilihat dari jenis pertanyaannya ya. Dari cara seseorang bertanya bisa dilihat apakah dia ini matang secara intelektual atau tidak, atau pertanyaannya hanya pertanyaan remeh ini ya. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan gitu ya. Lalu pembelajaran aktif juga bisa dilihat dari refleksi ya. Refleksi ini adalah melakukan penilaian ulang, apakah yang sudah dilakukan ini benar atau salah. Kalau sudah benar, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan. Kalau masih salah, yang benar seperti apa. Itu menilai situasi, itu mampu melakukan refleksi ya, namanya refleksi ya. Lalu dari diskusi atau rangkuman, jelas ya, belajar aktif itu terlihat jelas ketika dilakukan diskusi. Itu akan terlihat jelas sekali siapa yang aktif dan siapa yang pasif. Lalu dari observasi atau simulasi, dari berlatih, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat individual maupun kelompok. Nah, di situ bisa dilihat pembelajaran ini bersifat aktif atau pasif. Oke, baik. Dalam belajar aktif ada juga peran dari fasilitator. Jadi suatu pembelajaran aktif itu ada peran dari fasilitatornya, pendidiknya. Ya, apa fasilitator perannya? Ya sebagai fasilitator dan juga sebagai narasumber ya. Baik sebagai orang yang mengarahkan, juga sekaligus sebagai narasumber yang memiliki informasi yang bisa dibagi kepada peserta didiknya. Ini sangat khas sekali di dalam pembelajaran aktif itu, fasilitatornya seperti itu ya. Terus kelebihannya, fasilitator ini bersifat sementara dan kebetulan. Artinya kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa fasilitator pendidik di dalam pembelajaran orang dewasa yang bersifat aktif sifatnya hanya sementara ya, menolong jika perlu menolong, tetapi kalau tidak perlu ditolong ya tidak perlu ditolong. Artinya jika diperlukan saja gitu ya, tidak seperti
pendidikan dalam anak-anak, seorang guru harus selalu menolong peserta didiknya, harus selalu ya. Tetapi kalau pembelajaran orang dewasa dinilai apakah peserta didiknya bisa dilepaskan, ya sudah dilepaskan. Tetapi kalau memang perlu ditolong, maka harus ditolong. Lalu belajar aktif ini sumber belajarnya tidak terbatas, bisa apapun itu ya. Bisa dari guru, dari teman, dari media, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenjang keterampilan yang diinginkan dari suatu proses belajar aktif ya. Yang pertama, keterampilan berpikir kompleks ya, berpikir kompleks gitu ya. Baik mencari informasi, menganalisis informasi, dan sampai menyimpulkan informasi tersebut. Itu berpikir kompleks ya. Tidak bersifat parsial, artinya tidak hanya mencari, tetapi juga mencari, menganalisis, dan menyimpulkan. Itu berpikir kompleks. Lalu selanjutnya memproses informasi ya. Memproses informasi ini adalah menganalisis informasi. Lalu keterampilan yang diharapkan juga adalah bisa berkomunikasi secara efektif ya. Dengan banyaknya diskusi, dengan banyaknya dialog yang dilakukan dalam proses pembelajaran aktif, maka diharapkan orang atau peserta didiknya lancar di dalam berkomunikasi gitu ya. Jangan sampai sudah melakukan tahapan-tahapan diskusi, dialog, dan lain sebagainya masih terhambat proses komunikasi, maka harus dipertanyakan apakah pembelajarannya ini berhasil atau tidak ini. Selanjutnya adalah keterampilan bekerja sama. Jelas ya, kalau orang dewasa diharapkan bisa saling bekerja sama, berdialog, berdiskusi, itu kan bentuk saling bekerja sama. Berbeda di dalam pendidikan anak-anak cenderung bersifat individual, bahkan nuansa kompetisi itu dimunculkan. Gitu ya. Harus lebih pintar dari si A, dari si B, dan lain sebagainya. Tetapi kalau pembelajaran orang dewasa ini lebih menekankan kepada kebersamaan dan kerjasama. Dan yang terakhir, berdaya nalar efektif, artinya ada daya nalar yang dihasilkan karena memang diskusi dan dialog ini menuntut daya nalar gitu ya. Memberikan pertanyaan, memberikan argumen atau pendapat, sanggahan itu harus menggunakan nalar yang efektif. Jangan sekedar bertanya, jangan sekedar memberikan sanggahan, tetapi ternyata pertanyaan atau sanggahannya ini tidak bernalar gitu, nalarnya tidak terlalu kuat, asal saja gitu ya. Nah, ini harus dihindari. Lalu selanjutnya, karakteristik selanjutnya dari pembelajaran orang dewasa adalah belajar mandiri. Selain belajar aktif juga belajar mandiri. Apa itu belajar mandiri? Belajar mandiri adalah suatu proses belajar di mana ada otonomi dalam belajar, ada kemandirian di dalam belajar itu ya. Ada otonomi. Misalnya apa otonomi ya? Otonomi menentukan kapan saya belajar dan kapan saya tidak belajar. Itu yang menentukan peserta didiknya sendiri ya. Apakah saya perlu mempelajari materi ini atau saya tidak perlu mempelajari materi ini, itu peserta didiknya yang menentukan gitu ya. Makanya misalnya di dalam perkuliahan di beberapa kampus-kampus yang sudah maju dan lama gitu ya, mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah yang ingin diambil gitu ya. Jadi ada otonomi menentukan bahwa saya memerlukan mata kuliah A, B, dan seterusnya. Tidak secara paket gitu ya. Tidak secara paket, tapi tidak semua mahasiswa bisa diperlakukan seperti itu ya, karena tidak semuanya bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting untuk dirinya sendiri gitu ya. Itu kan membutuhkan kedewasaan gitu ya. Tetapi di beberapa kampus yang memang sudah maju gitu ya, itu diberi kebebasan gitu ya. Semester ini saya mengambil mata kuliah apa saja, dia sendiri yang menentukan, ada otonomi di situ. Dan sebagai catatan, belajar mandiri itu tidak selalu sama dengan individual learning atau belajar secara individual, belajar sendiri gitu ya. Tidak harus seperti itu. Belajar mandiri bisa dilakukan secara kelompok gitu ya. Yang menjadi dasar belajar itu bersifat mandiri karena tidak tergantung kepada pendidiknya, tidak tergantung pada fasilitatornya. Mereka kumpulan orang ini bisa belajar secara mandiri,
meskipun dia berkelompok, dengan cara ya mencari informasi sendiri, mengakses informasi sendiri, menganalisis informasi sendiri. Itu kan suatu bentuk belajar yang mandiri, tidak tergantung kepada pendidiknya. Kalau belajar individual, belajar sendiri gitu ya, tidak dilakukan secara berkelompok. Lalu mengapa belajar mandiri ini penting gitu ya? Karena salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mencetak peserta didik yang mandiri, ya, independent learner, ya, itu menjadi tujuan pendidikan nasional. Makanya belajar mandiri ini sangat ditekankan sekali. Lalu bagaimana suatu bentuk belajar yang bisa dikatakan mandiri? Ya, yang pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan tujuan, proses, keputusan akademik, dan juga menentukan sumber belajarnya apa. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit bahwa belajar mandiri oleh orang dewasa itu ada otonomi di situ. Ada kebebasan untuk menentukan sendiri tujuannya, prosesnya, dan juga sumber belajarnya, ya. Itu diberikan kepada peserta didik. Lalu selanjutnya menghilangkan ketergantungan pada tutor, teman, dan lain-lain. Dan yang terakhir fasilitator sebagai konsultan dan fasilitator, ya. Jelas fasilitator tugasnya hanya sebagai konsultan, ya, memberi konsultasi, tidak menentukan tetapi memberikan pandangan, tetapi keputusan ada di peserta didik. Nah, itu menjadi ciri belajar mandiri. Ada beberapa prinsip umum di dalam proses belajar secara mandiri, ya, yang dalam konteks pembelajaran orang dewasa, ya. Yang pertama, tutor merencanakan kegiatan secara teliti dan lengkap. Nah, biasanya ini dilakukan bersama-sama dengan peserta didik, gitu ya. Jadi kegiatannya direncanakan secara teliti bersama-sama oleh tutor, pendidik, dan juga peserta didiknya, gitu ya. Secara lengkap, gitu ya. Karena berbasis masalah, maka harus diidentifikasi dulu masalah-masalah apa yang ingin dibahas. Ya, ini dibahasnya juga secara bersama-sama antara pendidik, dalam konteks ini tutor, fasilitator, dengan peserta didiknya. Lalu yang kedua, kegiatan dan tugas harus sesuai dengan kemampuan awal peserta didik, ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan awalnya, gitu ya. Yang ketiga, tutor perlu memperkaya pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus, ya. Karena yang dihadapi ini adalah orang-orang dewasa, ya. Maka diasumsikan bahwa kemampuan intelektualnya juga sudah mumpuni dibandingkan dengan anak-anak. Maka seorang fasilitator atau tutor dalam belajar mandiri yang dilakukan oleh orang dewasa, maka pendidiknya harus juga terus memperkaya pengetahuan supaya tidak kalah dengan peserta didiknya, gitu ya. Harus mengupgrade keterampilannya secara terus-menerus. Selanjutnya, sarana dan sumber belajar harus memadai, ya. Jelas di dalam era seperti ini, saya pikir sarana dan sumber belajar itu sudah sangat luas sekali, sudah sangat banyak, ya. Kita bisa mengakses informasi dari berbagai hal. Dan yang terakhir, prinsip umum dalam belajar mandiri adalah menghargai mahasiswa atau peserta didik, ya, sebagai orang dewasa, ya. Karena memang memang orang dewasa yang dihadapi oleh pendidiknya, maka harus memperlakukan seperti orang dewasa. Dan juga peserta didiknya diharapkan juga bisa bersikap seperti orang dewasa juga. Dan yang terakhir, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam konteks pembelajaran orang dewasa yang bersifat mandiri dan aktif, ya. Kegiatannya bisa berupa studi kasus, ya. Karena biasanya berupa dialog, berupa diskusi, maka diberi suatu kasus, gitu ya. Kasusnya adalah bla 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 bla. Silakan didiskusikan dan dicari penyelesaiannya, problem solving, gitu ya, biasanya seperti itu. Atau bisa juga melalui telaah pustaka, gitu ya. Jadi diberi suatu soal, lalu diharapkan mampu menganalisis dengan dibantu dengan rujukan-rujukan buku. Kalau telaah pustaka biasanya
menganalisis suatu permasalahan dan ditunjang oleh rujukan berupa buku-buku. Lalu juga bisa kegiatannya berupa proyek penelitian, ya. Jadi terlibat langsung di dalam suatu penelitian, ya. Biasanya orang dewasa ya langsung terjun ke suatu penelitian gitu ya. Proses belajarnya seperti itu. Ada observasi di situ. Ada observasi, mencari informasi, menganalisis informasi, lalu sampai melakukan evaluasi atau menyimpulkan, ya. Atau juga bisa bentuk kegiatannya biasanya berupa seminar, workshop, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam konteks pembelajaran orang dewasa yang bersifat mandiri dan aktif. Baik, itu yang bisa saya jelaskan, saya berikan di dalam konteks materi pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Mudah-mudahan memberikan wawasan, memberikan informasi baru kepada kalian dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.